sekarang malam ini kami menyampaikan amalan doa dari Rasulullah SAW yang diteruskan guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Doa untuk melunasi hutang. Soalnya cingin pakai hutang ya. Diriwayatkan satu saat dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi. Beliau pada satu saat duduk-duduk di Masjid Nabawi dan merasa gundah gulana, merasa sedih. Setiap malam beliau susah untuk tidur, setiap pagi beliau merasa ketakutan. Semua karena beliau ada hutang. Beliau Abu Umamah terlilit hutang. Sahabat Nabi. Satu kata yang membuat sedih setiap manusia ya. Satu kalimat, satu bentuk perbuatan yang itu membuat orang itu menjadi gundah gulana, menjadi kepikiran ya, turu gak iso turu, mangan gak iso mangan ya, gara-gara hutang. Jadi ojo khawatir dulur-dulurku, mulai zaman sahabat Nabi juga sudah terjadi kondisi-kondisi menghibur sehingga terlilit hutang yang akhirnya membuat hidupnya gelisah. Beliau seakan tak sanggup lagi untuk menatap mata istrinya, anak-anak yang menunggu di rumah dengan kondisi yang lapar. Tetapi apa daya, beliau saat itu sedang tidak memiliki kekuatan ya. Namanya orang yang satu saat rezeki seret, usaha nganan, usaha ngiri, kok susah. Ada satu saat kita menemui kondisi seperti itu ya. Dan di dalam hati beliau merintih, ya Allah, bagaimana nasibku ini ya. Kok bisa hidupku ini terhimpit seperti ini gitu ya. Kondisiku saat ini tak punya apa-apa dan hanya hutang yang semakin hari semakin menumpuk. Aku malu ya Allah, aku lelah ya Allah. Tak terasa air mata pun mulai menetes di tanah Masjid Nabawi yang suci. Dan beliau sangat berharap kepada Allah, semoga dengan beliau duduk-duduk di Masjid Nabawi, di tempat yang suci, di tempat yang ijabah doa, beliau berharap mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tanpa beliau sadari, terdengar langkah-langkah lembut seseorang yang mendekat kepada beliau, dan suara yang menenangkan hati yang sangat beliau kenal. Wahai Abu Umamah, mengapa aku melihatmu duduk-duduk di Masjid Nabawi ini di luar waktu sholat? Suara sang kekasih, suara yang kita puji-puji, suara Rasulullah SAW. Beliau Abu Umamah terkejut
dan menoleh dengan suara yang sangat beliau kenali itu. Dengan nada yang bergetar, beliau menjawab Rasulullah SAW, "Ya Rasul, hamba bingung dan hutang-hutang hamba inilah yang membuat gelisah. Hutang-hutang hamba ini yang membuat hati kami gelisah." Dari cerita dari Abu Umamah tersebut, seakan seperti panah yang menusuk hati, betapa hutang mampu merenggut senyum dari seorang muslim. Ya. Dari hutang itu membuat senyuman kita berubah sedih. Ya. Senyuman sedih. Ya. Sing biasa sume tadi goreng, ya. Tadi kental, boleh. Orang kalau sudah terlilit hutang ya. Lalu Rasulullah SAW mendekat dan duduk di sisi beliau Abu Umamah dengan penuh kasih sayang yang tak tergambarkan. Beliau berkata, "Ya Abu Umamah, maukah engkau aku ajarkan bacaan doa yang bila mana engkau baca setiap pagi dan sore, maka insya Allah akan menghapus segala kesusahanmu dan Allah Ta'ala akan melunaskan hutangmu." Ini doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Umamah pun gembira dan berbinar matanya dan menjawab, "Mau ya Rasulullah." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Rasulullah pun mengajarkan doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal." Ini ada di kitab guru kita Wirid Kabir ya. Ada di halaman berapa ya? Nanti dicari, itu ada di Wirid Kabir yang biasa kita amalkan. Makanya ulama-ulama itu memberikan resep-resep obat-obat, doa-doa itu untuk kebaikan kita. Di situ ada untuk doa melunaskan hutang, seperti yang barusan kita riwayat dari Abu Daud yang kita ceritakan, kita riwayatkan tadi. Itu ternyata doa untuk melunasi hutang. Kita ulang ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari ketakutan dan kebakhilan, dan dari lilitan hutang dan paksaan orang-orang yang tidak baik. Ya. Kemudian dilanjutkan, setelah diberikan doa sama Rasulullah SAW, beliau Abu Umamah kemudian kembali pulang dengan hati yang masih basah oleh air mata, namun beliau tak lagi mengeluh. Beliau mengamalkan doa tersebut tiap pagi dan sore hari. Air mata pun berubah menjadi kekuatan. Ya. Hingga satu hari
Setiap hari beliau mengamalkan doa tersebut. Dan Abu Umamah berkata dengan lisannya sendiri bahwa aku pun mengamalkan doa dari Rasulullah tersebut sehingga hilanglah kesusahanku dan Allah Ta'ala melunasi hutang-hutangku. Hadis riwayat Abu Dawud ya. Diamalkan doanya. Wirid kabir itu paket. Kalau tidak sanggup dibaca doa-doa yang dibutuhkan. Di situ ada doa untuk melunaskan hutang atau doa untuk penjagaan diri ya. Kalau mau kerja, mau keluar rumah, mau masuk rumah, bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu untuk penjagaan ya. Itu kalau dari gangguan-gangguan jin, sihir itu bisa dibaca. Tahan nafas, baca 3 kali. Banyak di situ. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Baca 3 kali habis subuh. Ya, barang siapa membaca 3 kali habis subuh, satu saat dia meninggal antara waktu subuh sampai maghrib, insya Allah dia diampunkan dosa-dosanya, dijadikan kematiannya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barang siapa membaca pada maghrib 3 kali, meninggal waktu maghrib sampai subuh, dia diberikan meninggal yang husnul khotimah. Jadi wirid kabir itu resep-resep doa-doa dari Rasulullah SAW yang diteruskan para ulama-ulama sampai kepada kita. Semoga bermanfaat ya. Fid wa dunya wal akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.